Ngobrol aja. Bagaimana tadi ya ininya? Kompetisi sama diri sendiri. Oh, kompetisi. Nah, saya bilang semua orang di dunia ini tuh berkompetisi kan. Kehidupan kita sekarang apa yang kita diri sekarang kan, gaji kita, pendapatan semuanya lah, cewek gitu juga kan. Ada yang inginkan itu loh, jadi kita bersaing gitu kan, dia bilang. Nah, kalau menurutku tuh itu outputnya setelah kita bisa menaklukkan diri sendiri, artinya pengendalian diri kita. Kan itu juga bisa sebaliknya, we. Karena kita mengendalikan diri itu pasti kan harus ada tujuannya itu loh. Nggak mungkin lah orang, oh aku pengen mengendalikan diri gitu, tapi nggak ada tujuannya kan nggak mungkin. Pasti dia ada sesuatu hal yang memotivasi atau mengarahkan dia tuh untuk mengendalikan dirinya itu. Jadi kalau kita juga harus hati-hati sebenarnya milih orang yang kita pakai sebagai motivator itu. Iya. Nah, jadi mau sebagus apapun kata-katanya, kalau orangnya yang ngomong nggak beres, percuma juga. Kadang nggak sesuai sama yang dia katakan gitu kan. Kadang-kadang kita dengarnya itu memang, oh penataan katanya ini bagus gitu loh. Tapi kalau diterapkan di kenyataan, oh ternyata nggak seperti itu hasilnya itu loh, dalam kejawatan. Jadi paling bagus sih menurutku ya, aku sih bukan semuanya yang aku omong ini dari pemikiranku sendiri kan. Jadi semua yang kita pikirkan ini sebenarnya ada yang influence atau yang menanamkan kita itu Secara nggak langsung. maupun langsung, secara nggak langsung itu tergantung kitanya aja. Jadi intinya hal itu udah tertanam di pikiran kita nanti. Entah langsung atau nggak langsung, itu kita nggak tahu. Bahkan mungkin kita nggak sadar. Kadang-kadang dari televisi atau dari lingkungan atau dari seseorang yang kita terima idenya, dan itu jadi pemikiran kita itu. Jadi sebenarnya kita tuh harus menelaah juga pikiran kita sendiri itu bagaimana itu. Misalkan kita punya pikiran seperti ini, nah kita harus contoh ya, kayak keluarga bisnis seolah-olah itu benar gitu kan. Seolah-olah itu benar. Nah, kita anggap itu benar karena kita dengar dari seseorang yang mungkin sukses atau gimana. Tapi coba kalau kita telaah sendiri gitu, kenapa itu misalnya? Kenapa enggak keluarga bisnis ya sama keluarga gitu loh. Kan bisa lebih bagus juga kan, bisa jadi. Jadi kita harus seimbangkan semuanya. Nah, ngomong-ngomong soal kompetisi ya, apapun yang di dunia ini ya, itu kompetisi. Coba dipikirin lah. Iya, memang benar sebenarnya. Soalnya nih, Setuju sih juga itu. rumah yang kau mau, orang lain juga mau rumah itu. Jadi kayak misalkan anggapan sebuah rumah di perumahan itu dulu aja dapetin ini, jadi kita dapat rumah yang kau nggak mau, mungkin orang lain nggak mau juga. Tapi ya, ya makanya mungkin ada yang tidak laku seperti itu kan. Jadi duit misalkan yang kau mau itu misalkan, ada orang lain juga yang mau. tapi kalau kayak gitu guys, aku ambil kesimpulan dari law of attraction yang buku yang dikasih tahu itu kan, ada yang bilang hidup itu perjuangan, ada yang bilang hidup itu petualangan, kalau Ki bilang hidup itu berkompetisi. Bisa jadi kan? Bisa jadi Ya. semua hal kumpulan dari semua. Ada yang itu bilang sih. hidup itu menyenangkan. Balik sekarang misalkan kalau menurut pandanganmu tuh hidup itu berkompetisi, kalau menurutku enggak juga. Kenapa enggak? Ya karena hidup itu menyenangkan.
mau hidup seperti apapun sebenarnya itu pun adalah hal yang menyenangkan itu loh, hal yang luar biasa sebenarnya. Sebenarnya Nggak harus berkompetisi sih. sebenarnya nggak juga, Wak. Menyenangkan itu aku kurang setuju ya. Mungkin sebagai anak-anak kita senang gitu, tapi coba sebagai umuran kita sekarang, aku yakin kau nggak senang bekerja. Kau kerja buat bos tuh nggak senang itu. Senangnya pasti karena menerima duitnya dan tanggung jawab ke orang tua itu beban, itu berat itu. Sebenarnya itu bukan. Sebenarnya kan nggak menyenangkan itu kan. Yang menyenangkan apa, saat kau jalan-jalan, saat kau apa, itu yang menyenangkan. Jadi nah, ini juga bisa kan berkompetisi untuk kehidupan yang bagus biar bisa senang gitu kan. Kan itu ujung-ujungnya bakal berujung ke kompetisi juga, jadi entah itu kita sadari atau tidak gitu loh. Tapi senangnya ini bukannya keputusan gitu bisa. Bahagia maksudnya bahagia. Senang yang bahagia, bukan cuma senang. Nah, definisi kebahagiaan yang kau maksud gimana? Soalnya kan apa namanya, ada banyak cara mencari kebahagiaan itu loh. Kebahagiaan ini apa namanya, kata-kata yang nggak absolut lah. Jadi karena kalau kita hanya mengejar kebahagiaan, hanya mengejar kebahagiaan, silakan. Ya. Nggak apa-apa. Masuk dah, silakan. Coba aja. Ya. Yuk sini main tuh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sini. Udah dekat kok sini ibunya jalan. Nggak ditinggal nggak sama ibu. Sini aja santai. Iya, manjat aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih, coba tuh naik sana. Kita udah ada angkanya tuh. Ayo. Kamu cowok harus berani. Umur berapa udah besar Sini. gitu. Ayo, laki nggak? Laki atau perempuan nih? Laki. Oh, ayo dong. laki berani sendiri. Berani sendiri. Cewek nih berarti. Kalau laki berani sendiri. Ayo. Sini. Ayo sini. Ayo, nggak apa-apa. Dadah. Tos dulu, tos. Oke, Yuk sini. mantap. Yuk tutup ya. Oke. Mantap. Ya. Tos dulu. Sini. Tos dulu. Nah. Sini. Bisa nanti dijemputin. Ya, Iya. nanti dijemputin ya. Udah selesai mainnya. Ya situ. Ya, langsung aja manjat. Lihat sana, hati-hati ya. Lihatin ini. Ditinggal aja. Ya kan? Ya, laki berani lah. Oke, dan giniin aja, jempol aja kasih, ngerti dah. Weh, Giniin, oke gitu aja. asik. Ya, nanti. Ya, gampang nanti dianterin bisa juga. Gampang gak ada orang di sini. Ya, belum ada. kemarin nanti lagi. Nanti agak malam ada. Agak malu. Ya, Gimana tadi? kebahagiaan. Nah, Nah, kalau kita cuma ngejar kebahagiaan, tok ujung-ujungnya bakal jadi gini, sering terjerumus. Karena apa? Nggak ada disiplin itu. mengejar kebahagiaan. Karena apa? Orang banyak apa? Tujuan hidupmu apa? Bahagia. Oke. Karena Hidup bahagia. kalau tujuan utama kita cuman bahagia, malah banyak terjerumus jadinya. Narkoba, Bahagia gitu ya. alkohol. Kebahagiaan. Karena itu yang gampang diraih kan, kebahagiaannya itu loh. Memang bahagia tapi tidak absolut dia kebahagiaan. Tapi kalau kebahagiaan itu adalah tujuan, guys.
itu salah sih menurutku. Tapi banyak orang tujuannya kebahagiaan kan. Tujuanku mencari kebahagiaan kayak gitu ya. Nah itu Apa tujuannya lu? Biar biar bahagia aja sih. itu salah sih menurutku. Nggak setuju. Sebenarnya kebahagiaan itu adalah keputusan sih. Ya. Makanya balik lagi ke yang aku bilang tuh, hidup itu menyenangkan dan membahagiakan. Coba aja bisa. Karena mau hidupmu kayak gimana pun, kalau dari dirimu sendiri udah bahagia, Ya, itu, udah senang itu kan, itu benar itu. jadinya kita mau kayak berkompetisi, ayo nih, aku udah siap, nggak apa-apa, santai, kalah menang udah nggak apa-apa, kita gaskan aja gitu sih. Dan kalau udah kita kalau di buku yang sebelumnya itu kan mindsetnya bahagia nih, aku pernah gila hidupku nih nyebelin kali Ci, akhirnya aku dapat hal-hal yang selama aku melakukan kegiatan tuh yang menyebalkan, nggak ada gininya. Terus dari Ki bilang hidup itu berkompetisi, bener juga. Ketika Ki bilang hidup itu berkompetisi, dia akan selalu didatangkan dengan hal-hal yang, aku harus lebih gini dari orang lain, aku harus lebih ini nih, aku harus lebih ini nih, gitu. Kalau aku bahagia kan, mau aku berada di posisi yang ini yang mungkin orang lain lihat kayak itu kayaknya nggak menyenangkan, tapi dari si orang itu udah gitu. Tapi semua hal ada plus minusnya kali ya. Ya. Tapi dengan kita kayak aku udah bahagia, itu kayak berkembang nggak sih orang itu jadinya, atau dia ada di zona nyaman yang itu aja karena dia udah balik ke mindsetnya kali ya, karena dia udah bahagia nih, udah aku mau ngelakuin apapun itu, aku sudah berdamai dengan diriku gitu. Gitu gak sih? Tapi kalau kita diam seperti itu aja misalkan, biar bahagia aja itu. Kalau semua orang seperti itu berpikirnya, ya nggak ada perkembangan di lingkungan kita itu. Teknologi dan apapun yang kita nikmati sekarang itu kan bukan karena orang pengen bahagia kan? Karena ada hal yang dikejar. Berarti gitu. bisa dari yang Perkembangan itu kan datangnya itu dari hal yang tidak nyaman sebenarnya. kebahagiaan itu udah jadi ketika kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, dan kebahagiaan itu jadi keputusan kita, bukan berarti kita stuck di sana gitu loh. Ya. Kita Tapi harus kalau kita cuman sekedar bahagia, percaya nggak percaya pasti stuck di sana. Karena apa? Kita udah ngerasa nyaman. Nah, karena apa? Contoh orang kecanduan, kenapa kok bisa kecanduan gitu? Karena dia merasa di zona nyaman itu loh. Karena perkembangan itu hanya terjadi di zona yang tidak nyaman gitu. Coba deh kok dipikirin, kapan Ki berkembang saat Ki merasa nyaman? Pasti nggak pernah. sih. Ki berkembang itu di saat-saat tidak nyaman atau di saat sulit. Ki dipaksa untuk berpikir, ngerti nggak? Contoh saat lapar, Ki pasti lebih banyak berpikir itu. Coba kalau misalkan perut kenyang, santai gitu kan, pasti males jadinya, ngantuk, capek, kayak males itu loh, nggak pernah kita ada niat untuk melakukan sesuatu. Tapi ya coba kalau kita merasa sedikit lapar, itu di sana yang sebenarnya kita paling aktif sebenarnya. Dan sebenarnya itu juga kayak zona nyaman atau apapun itu cuma validasi orang lain aja nggak sih? Kadang-kadang bisa jadi alasan kan, oh aku udah nyaman segini. Sebenarnya bisa jadi alasan untuk kemalasan sebenarnya. Itu satu. Yang kedua adalah bisa jadi zona nyaman itu adalah judgement orang lain aja sih. Judgement dari orang di sekitar kita kan, kayak ada tuh orang, kita harus keluar dari zona nyamanmu. Padahal sebenarnya orang ini sedang berusaha. Dia tuh sebenarnya sedang tidak berada di dalam zona nyaman. Kalau menurutku yang zona nyaman adalah ketika kita santai dan kita udah tenang di sana sebenarnya, tanpa kita harus memikirkan apapun. Sudah bebas, udah freedom lah. Itu zona nyaman yang bener-bener nyaman sih. Jadi kita artinya udah di titik, udah mentok nih, udah nggak bisa Coba yang lain lagi gitu. udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi nih. Kayak cowok misalnya, kalau kita dalam
dalam gender gitu. Kalau laki-laki tuh harta tahta wanita, istilahnya kayak gitulah. Harta sudah ada, wanita sudah ada, tahta juga sudah ada. Jadi apalagi yang mau dikejar gitu. Jadi kalau misalkan yang ketiga hal yang disebutin itu ada, misalkan harta, wanita. Nah, tahta ini sebenarnya nggak terbatas sebenarnya. Aki sudah memiliki segalanya. Satu-satunya yang bisa bikin kita terpacu itu adalah apa? Power atau tahta itu. Karena apa? Saat kita sudah berada di zona yang benar-benar nyaman, mungkin sebagian orang bilang atau udah tenang misalkan, itu membosankan. Ya benar-benar membosankan sih. Karena apa? Mau beli ini, beli itu, semua udah ada. Seperti gitu, misalkan. Semua nggak udah ada dapat. nggak ada apa namanya, nggak ada feel-nya, nggak ada tantangannya gitu. Nggak ada tantangannya Hidup lagi. juga, hidup itu terkadang membutuhkan tantangan untuk menjadikan kita lebih maju ke depan, gitu nggak sih? Ya. Tantangan itu, bener sih, tantangan itu ada supaya kita bisa hidup lebih ke depan. Ngomongin tantangan kembali lagi jadinya ujung-ujungnya kan kompetisi. Di sini mana sayanya ada semua. Berarti ini nih Chris, hidup itu bahagia, hidup itu menyenangkan, hidup itu berkompetisi, hidup itu A B C D semuanya Sebenarnya jadi satu. Gitu. saling terkait. saling terkait satu sama lain sebenarnya. Karena apa? Saat kita berkompetisi dan kita berhasil dan mampu memaksimalkan diri sendiri itu ada rasa bangga itu loh. Rasa bahagia, rasa Dari senang. kebanggaan itu yang bikin kita bahagia itu. Hmm. Jadi kalau Kim misalkan nih yang menjadi driven Kim itu apa? Yang bikin Kim mau bergerak ini apa sebenarnya? Rasa senang, rasa apa? Takut kan bisa jadi driven juga. Ya, Atau marah kenapa? Marah nih sama keadaan sekarang ini harus berubah. Nah, itu kan driven itu. yang menggerakkan kita. Yang menggerakkan itu apa sebenarnya kalau menurut Kim? Rasa kecewa, takut, itu sih manusiawi lah. Rasa-rasa hal-hal yang kekhawatiran kayak gitu loh. Kalau Hal-hal yang aku manusiawi. Kalau aku yang bikin aku driven itu rasa kebanggaan. Aku kecanduan sama rasa bangga. Oh ya? Apa namanya? Aku melakukan sesuatu itu untuk bisa apa? Aku merasa bangga sama diriku sendiri atau melihat orang lain bangga sama aku. Bahkan apa namanya? Itu menurutku itu lebih dari duit. Gimana tadi merasa orang lain, dia melihat orang lain tuh bangga sama dia gitu? Ya orang lain bangga sama aku atau bahkan aku yang bangga sama diriku sendiri. Apa namanya, aku bisa jadi seperti ini gitu. Jadi selalu ada next level. Dan kebanggaan itu apa namanya, kita punya tujuan. Saat itu bisa diraih, bangga. Dan dari kebanggaan itu muncul juga rasa kebahagiaan itu loh. Karena kalau kita langsung ke kebahagiaan tujuannya, ujung-ujungnya apa? Kita akan mencari hal yang instan. Balik lagi Chris, kalau kebahagiaan itu keputusan, bener. Kalau jadi kebahagiaan itu tujuannya itu tadi. Tapi kalau kita bilang orang lain, aku melihat orang lain itu bangga sama aku gitu loh, itu menurutku kurang ini sih, kurang worth. Mana om yang satu? Masih ke Kintamani. Kurang ini sih, kurang Jauh atau dekat? Jauh. kurang kurang trigger sih buat aku. Apa sih? Ya, Kurang makanya bagus, kurang- driven orang kan beda-beda. Karena Makanya aku nanya karena driven lu dengan- apa? dengan- Takut misalkan seperti itu. Dengan kita kayak gitu, artinya kan kita mencari validasi dari orang lain. Kita membutuhkan validasi orang lain gitu. Semua orang butuh validasi juga. Ya. Kadang-kadang kan ada yang merasa, ada yang menyadari, ada yang tidak. Terus ngapain juga? Validasi orang lain itu sebenarnya nggak penting Enggak. sih. Kayak bilang nggak penting kan. Tapi kenapa kayak waktu ini pengen beli iPhone? Aduh. Karena kan itu buat mungkin editnya lebih bagus. Maksudnya Nah, kenapa Ki pengen ngedit lebih bagus? supaya hasilnya bagus. Kenapa Ki pengen hasilnya bagus? Supaya orang lain yang ini. Nah kan, kena lagi orang lain, validasi orang lain video itu bagus. Enggak, maksudnya bukan gitu.
kita gini ke orang lain itu supaya oh orang lain yang ngeliatnya gini. Nah, kan? Sekalipun Jadi divalidasi video ini bagus. Oh, editnya bagus, pasti pakai toolsnya yang bagus. Oh, ternyata pakai apa itu. Jadi rentetannya ini ujung-ujungnya ke sana, Pak. tapi tergantung validasinya, Chris. Cok. Validasinya kan levelnya beda-beda. Ya benar-benar. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung kan? Kalau kayak yang video tadi misalkan hasil videonya bagus, hasil editnya bagus. Karena HP itu kan. Yang kita cari validasinya itu kan apa? Validasinya tujuan videonya validasi. itu bagus itu kan. Oke, paham. Jadi paham. oh valid ini bagi orang lain videoku buatanku ini bagus, jernih. Ujung-ujungnya akan ada validasi di sana. Nah, sekarang kalau menurutku tergantung tujuan dari validasinya ini apa nih. Ya. Dampak itu kan ada yang energi positif sama yang negatif. Kalau dampak dari validasinya ini positif, pasti buat orang lain kayak apa? Semakin semangat lah mungkin begitu ngelihat hasilnya. Ya, jadi ujung-ujungnya itu makanya yang aku bilang tadi kan nggak setuju kan apa namanya nggak perlu validasi, ada beberapa orang ternyata Atau- semua orang itu butuh validasi. Atau mungkin terkadang kita nggak perlu validasi. Tidak sadar butuh validasi mungkin ya. Tidak saja. Validasinya itu macam-macam yang kayak tadi itu kan videonya bagus, dianggap bagus itu juga validasi sebenarnya. Valid nih bagus ini. Kenapa kayak olahraga? Kayak sekarang calisthenics. Kenapa kayak rajin sekarang olahraga push up, pull up dan segala macam? Apa alasannya? Karena aku pengen sehat, Nah, pengen kenapa? terlihat bagus. Nah kan validasi kan, oh Tapi badan kita tapi kelihatan dan aku bagus. sendiri tuh nggak gini sih. Validasi untuk dari diri sendiri kan bisa juga, nggak harus orang lain. Itu kalau validasi untuk diri sendiri kayaknya lebih kayak gini nggak sih? Kayak menghargai. Iya, tapi ada setitik apa namanya niatan validasi orang lain di situ itu. Ngerti nggak? Oh kita dianggap sehat sama orang. Terkadang sih tapi Chris. Selalu entah levelnya besar atau kecil sangat Pasti kecil ada, itu pasti ada sampai berarti ya. tidak kita sadari gitu loh. Oke misalkan nih kayak berarti- pengen sehat, kenapa kayak pengen sehat itu? Itu Ah, secara tidak langsung, secara tidak sadar. ada Validasi niat itu pasti validasi di situ gitu. Sekecil atau Walaupun mungkin kecil banget bahkan walaupun sebenarnya nggak kita sadari. walaupun sebenarnya kita nggak peduli sih mau orang kan ada tuh orang mau orang bilang mau orang yang bilang B kita ya udah bodo amat lah. Ya. Nah gitu sih itu secara tidak sadar sebenarnya kalau menurutku. Sebenarnya itu Dari sebenarnya pembicaraan dia itu. mencari validasi yang tidak dia sadari. Kayaknya itu lebih bagus kayaknya itu. Ya, Jadi kita murni melakukannya gitu loh. belum tentu juga. Tulus aja yang kita ngelakuin. Belum tentu juga sih. Karena kadang-kadang kita tulus mencari validasi kan bisa juga tulus kan. Tulus mencari validasi. Validasi kan pengakuan dari orang lain. Iya. Karena kita senang sama hal itu ya misalkan nih kebanggaan itu yang bikin kita bagus. Validasi itu yang bisa bikin kita bagus misalkan validasi dari orang tua apa namanya kita jadi anak yang bisa dibanggakan. Dan validasi juga. Validasi orang tua juga. Validasi dari orang tua, saya ingin dibanggakan oleh orang tua, saya ingin membanggakan orang tua, berarti kan ingin orang tua bangga, kebanggaan, rasa bangga dari orang tua ini kan validasi bahwa kita anak yang bisa dibanggakan, kan validasi juga ya. Jadi bentuk validasi itu banyak banget ya, jadi kalau ditelaah lagi misalnya. Aman. Nyaman. Tergantung bentuk validasinya itu. Secara tidak sadar kita tuh butuh validasi. Walaupun sebenarnya orang lain bilang kayak aku nggak perlu ke nilai aku kayak gimana. Tapi sebenarnya secara tidak sadar dia mengatakan aku lo begini gitu loh. Iya. Kayak nggak sih? Validasi itu macam-macam gitu. Validasi dari apa namanya? Eksternal dan internal. Internal, eksternal. Kadang-kadang kita validasi bahwa kita ini adalah orang yang taat Bisa. kepada Tuhan kan bisa juga itu kan. Validasi pada diri bahkan sendiri. validasi kepada yang di atas kan ada juga. Tapi cuman kita kayaknya tidak merasa. lebih baik ke diri
validasi untuk diri sendiri kayaknya. Sebaiknya ya begitu, cuman kan Sebaiknya. setitiknya itu pasti ada Pasti validasi ke untuk orang lain. Kalau sama sekali nggak ada, kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Iya setuju. Karena ujung-ujungnya kenapa kita pengen diri kita untuk bangga? Ujung-ujungnya ya, karena kita hidup ini ya nggak sendiri gitu loh. Kalau nggak mau pasti ada validasi dari orang lain gitu. Iya kan, iya benar. Semuanya pasti ada. Makanya kalau aku hal-hal yang bisa dibanggakan ya, Tapi bukan berarti maka kita akan arahnya pasti cenderung ke positif kalau hal-hal yang bisa dibanggakan. Jadi karena drivenku nih mas, kan aku pengen bangga pada diriku sendiri gitu. Jadi ujung-ujungnya hal yang kita lakukan itu hal-hal yang bisa membanggakan. Kalau aku drivenku tuh khawatir, takut, ketakutan sih sebenarnya. Takut akan dan macam-macam soalnya. Akan gini sih kehidupanku sih. Misalnya Misalkan, aku takut nanti di masa tua aku nanti aku seperti orang-orang lain gitu. Kayak dia harus masih dalam masa tuanya dia harus kerja keras lagi, dia harus masih luntang lantung, masih bergantung sama orang lain. Mungkin orang lain mesti kayak anaknya gitu loh. ya itu Jadi salah satu ngebebani. Jadi salah satu driven memang. ya, jadi kayak itu sih yang menurutku kayak supaya aku tidak seperti itu. Jadi dari sekarang aku harus berusaha yang Benar. Tapi kalau ya belum keringetan terus Udah keringetan belum? Coba gini dong. Ini latihan Gini. lagi dikit. Belum. Biar gini. Biar capek dulu. Biar besar ototnya, biar sehat. Ya nggak? Belum, Bener nggak? enggak. Nah, latihan. Berapa umurnya? Siapa namanya? Seilu. Siapa? Seilu. Seilo. Selo. Seilu. Selo. Selo. Umurnya Latihan berapa? lagi. Umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun, masih muda, itu masih kecil. Berarti harus rajin-rajin olahraga. Ya, tapi hati-hati dulu. Hati-hati. Nanti bisa jadi atlet. Kok pulang cepet Kok kali? pulang? Nggak mau gitu Jangan ya? mau pulang. Nggak mau gitu ya? Nggak mau. Biar- Mau biar latihan latihan. gitu. Ya boleh kalau besok sini lagi. Sebentar lagi bu, sebentar lagi mah gitu. Sebentar. Oh, ya udah latihan yang benar, latihan Ayo yang cepat benar. ayo, mumpung dikasih. Hati-hati Iya, katanya, gitu, hati-hati, hati-hati. ya gitu. Ya, gitu. Oke mas. gini, oke. Oke. Kapan dia situ? Oh, terus. Gitu sih. Kapan dia situ? Kenapa? Khawatir ya. Hah? Ya saya dikasih lah sedikit biar apa namanya? Mama, Nggak terus harus kenapa dia dijaganya. situ? Ya, minum bu. Harus dikasih. Tuan minum. Hah? Ya udah lanjut aja. Katanya. Gitu sih. Takut akan Takut akan masa depanku yang Makanya. sebenarnya kalau di Alkitab bilang kamu nggak perlu takut akan masa depan, nggak perlu khawatir dan takut akan masa depanmu karena aku udah menyediakan yang masa depan yang baik buatmu gitu loh sebenarnya. Kalau takut akan Tuhan gitu. Tapi sebenarnya iya sih Chris. Nah, ketakutan itu salah satu driven, tapi yang mesti hati-hati sama driven itu. Karena apa? Saat kita merasa takut, kita susah akan maju. Jadi ngambil risiko enggak dan segala macam. Seolah-olah kita tidak mengambil risiko, padahal itu risiko yang paling besar yang kita ambil sebenarnya. Misalkan nih, kita takut memulai suatu usaha dan kita stuck dalam satu income gitu misalkan, gaji yang terbatas segitu. Padahal sebenarnya kita pikir, kalau dipikir-pikir misalkan, kalau hanya sebatas mengandalkan gaji, bukan berarti gaji itu nggak bagus ya, bagus. Tapi kalau kita hanya mengandalkan itu, ujung-ujungnya itu yang terjadi yang kita lakukan itu nanti ya. Malah seharusnya kita apa? Ambil aja risiko dari kegagalan itu, sebenarnya kita belajar gitu. Aku pun bukan tanpa risiko besar sekali gitu loh. Tapi gimana resiko itu selalu ada, Pak. Resiko itu nggak pernah nggak ada.
setiap hal yang kita ambil. hal yang kita putuskan itu resikonya ada resiko jangka panjang, ada resiko jangka pendek. Bahkan kan ada juga kayak kamu pilih kerja atau nggak kerja, pilih kesulitanmu sendiri. Ya. Kerja sulit, nggak kerja juga sulit. Ya. Kerja sulit apa? Sulitnya kita di perintah bos. Di perintah bos. Usaha juga sulit ya. Naik turun bisnis dan segala macam. Pilih kesulitan. Nggak kerja ya sulit juga. Ekonominya yang sulit kan gitu. Bisa nggak kayak gini? Ketakutan itu takut untuk memulai itu sulit nih. Ya. Takut sama masa depanmu jadi gini juga, itu juga sulit. Pilih ketakutan Yang mana lebih sulit ini? pilih ketakutan. Pilih kesulitanmu sendiri nih. Kalau kita merasa takut melakukan sesuatu itu sulit, ya udah berarti kita pilih yang ini. Ya resikonya Ada semua resikonya. pasti ada. Misalkan takut memulai sesuatu, resikonya apa? Ya nggak jadi apa-apa gitu. Kalau kita takut masa depanmu kayak bla 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 gitu, ya udah pilih kesulitanmu sendiri lah kan. Jadi semua ya ada level sulitnya masing-masing. Validasi juga, walaupun aku nggak perlu pengakuan orang lain, gua nggak butuh pengakuan orang lain. Itu Gua bullshit merasa cukup. itu. Kalau menurutku ya setitik sekecil apapun ada niat Pasti untuk ada. dari pengakuan. Walaupun 0,1 Janganlah bilang orang lain, dari orang tua itu. Kenapa kita melakukan sesuatu? Oh, ingin membanggakan orang tua. Itu pun udah validasi. ya benar. Aku nggak pernah dianggap ada. Pengen dianggap ada. Udah validasi, artinya dianggap ada. Itu kan memvalidasi dirinya itu ada. Itu udah validasi. Tergantung bentuk ininya ya. Bentuknya yang beda-beda, Iya, tapi kan. semuanya itu validasi. Validasi itu intinya validasi itu pasti ada. Validasi itu pasti ada. Entah apa namanya, intensitasnya besar, banyak atau sedikit pasti tetap ada. Besar, kecil atau Besar, kecil. pasti ada. Banyak atau tidaknya pasti ada validasi. Ada niat untuk mendapatkan sebuah validasi itu pasti ada. Pengakuan dari orang lain. Ya, macam-macam kok. Bentuk validasi itu macam-macam. Tapi yang paling bagus adalah pengakuan dari orang lain yang kita tidak sadar sih sebenarnya. Intinya kalau validasi itu mengarah ke positif, maupun dari orang lain maupun dari sendiri, semuanya bagus sih. Ya, kalau negatif tuh mah Kan ada yang validasi biar kelihatan trendy, bikin apa namanya konten-konten prank itu biar mengikuti zaman gitu kan. Ya Balik- yang tidak bagus. balik ya. lagi Validasi dari itu, validasi yang tujuan kita dari kejar pengakuan itu apa kan gitu sekarang. itu makanya tujuan kita divalidasi ini divalidasi jadi apa gitu. Iya, itu tujuan dibalik itu ya, dibalik Dianggap keren gitu misalkan ugal-ugalan penampilan berurakan itu wah biar validasi dianggap juga loh. begini. Biar Validasi dianggap juga. keren. Padahal sebenarnya orang nih pakai motor knalpotnya berisik gitu, itu kan validasi juga itu. Oh biar dianggap keren atau biar didengerin nih sama orang nih, aku punya motor begini, aku modifikasi motor biar didengar nih knalpotku, itu kan validasi juga. Tuh. Makanya mengapresiasi orang itu sangat penting sebenarnya. Hal-hal kecil tuh sebenarnya kita harus sering apresiasi. Tukang parkir bantunya makasih pak ya. Ngomong terima kasih begitu aja kan validasi juga buat tukang parkir. Oh tadi hasilkan kerja kita dianggap kita membantu gitu. Itu validasi itu pasti ada. Hati-hati ya. Nah, terutama di situ tuh hati-hati tuh. Kalau bisa agak ke belakang loncatnya. Aku nggak butuh pengakuan sih sebenarnya. Iya, pengakuanmu mungkin nggak perlu, tapi pengakuan dari siapa ada. Pasti ada yang lain. Tergantung dirinya ya, Iya. tergantung dari Validasi dari satu orang itu mungkin enggak, tapi validasi dari orang lain pasti ada yang dia butuhkan. Walaupun siapapun orangnya. oh iya juga ya.
Hati-hati Bahkan sini ya, yang ada bahkan- sanaan sedikit. Ya. Ini sini Jadi keras. bro, kayak gini, validasi itu secara sadar atau tidak sadar validasi itu ada. Bahkan nih Chris, di Alkitab itu ada men. Kayak gini kalau nggak salah, inti dari kata-kata kayak gini. Walaupun dunia nggak melihat kamu kayak gimana pun, walaupun orang lain bilang kamu gini, Pulang. tapi Ayo, Tuhan hati-hati tahu ya. gitu kayak gimana. Iya, ya itu kan kita kan Tuhan. berpikir validasi dari secara spiritual. Ya kasih, ya, Ya, siap, siap, silakan, siap. silakan. Nanti kalau mau ke sini datang aja, nggak apa-apa. Baik. Ya sih benar-benar. Validasi secara spiritual juga kan. Iya. Kita ingin validasi dari Tuhan. Dan walaupun kita nggak minta juga, Tapi validasi yang positif itu gitu. Saya dianggap jadi orang yang baik. Selama validasi itu membuat perkembangan yang bagus, tak masalah sebenarnya. semua itu terhubung ya. Hidup itu menyenangkan, hidup itu penuh kompetisi, hidup itu perjuangan. Selama itu hal-hal yang baik, hal-hal yang berenergi positif gitu loh. Yang baik dan memajukan, lakukan. Berarti segala sesuatu itu seharusnya dihubungkan dengan hal yang positif sebenarnya Chris. Ya, pastilah. Ya, kalau dihubungkan ke hal negatif juga nggak ada gunanya kan, bikin capek. Akan merugikan diri sendiri. Mau jangka pendek atau jangka panjang bakal merugikan aja. Balik ke validasi itu aku belum dapat jawabannya Chris. Gini loh, bagusnya validasi itu secara tidak sadar sih kita dapatkan sebenarnya. Sadar nggak sadar itu bagus, yang penting Sadar. tujuannya bagus. Iya itu sebenarnya iya. Ya kan? Misalkan validasi yang tidak kata sadari misalkan, tapi tujuannya nggak bagus, ya percuma juga. Misalkan nih, nah kayak yang aku bilang tadi tuh, Segala sesuatu pengen tujuan. gaya begini, kita tidak sadar butuh validasi itu ngerti nggak? Secara tidak sadar. Nah sekarang pas kita tidak sadar nih tujuannya gimana nih? Nah makanya Tujuan usahakan dari- sesadar tujuan dari mungkin orang. kita hidup. Ya benar. Makanya itulah jadi apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya perspicacious itu artinya kita sadar itu loh, sama Yang kita lakukan. lingkungan itu loh, artinya kita aware gitu loh. Jadi apa ya istilahnya kalau aware itu loh bahasa Inggrisnya apa sih kok aku bahasa Peduli, Inggris? aware tuh peduli. Kita peduli sama Peka, ya, peka. Jadi harus peka sama lingkungan, sama diri sendiri gitu. Jadi Peka sama lingkungan. sebisa mungkin kita sepeka mungkin, terutama sama diri sendiri gitu. Apa yang kita kurang nih, dan apa yang mempengaruhi kita, dan apa pengaruh kita ke lingkungan gitu. Itu kita harus peka gitu. Sering kan aku yang bilang ke kau, kita ini kan kumpulan dari apa namanya, kita ini adalah jadi satu itu dari semua perkumpulan kita itu ya. Enggak. Gimana yang bilangnya tadi? Kita ini adalah kumpulan dari orang-orang terdekat kita. Iya. Gabungannya dari orang-orang Benar. terdekat kita. Misalkan nih, lingkungan kita nih orang-orang yang suka olahraga. Mau nggak mau ujung-ujungnya Kita adalah bagian dari lingkungan. Kita adalah gabungan Gabungan dari dari lingkungan kita yang ada. pecahan Kamu nih- nggak sih Chris? Gabungan. Misalkan ada 5 orang yang kita dekat sama kita nih. Kamu pasti tahu sebagian dari ini, sebagian dari ini, sebagian dari ini, sebagian dari ini. Oh iya gabungan. Nah, kumpulan dari semua itu, gabungan dari semua itu jadi diri Jadi kita. diri Gitu. Dari apa namanya 5 sampai 10 hal terdekat sama kita. Gitu. Kita dekat-dekat sama orang yang ngeluh aja pasti kita pasti Kita bagian ujung-ujungnya dari ikut sana. ngeluh gitu. Kita bagian-bagian dari apa namanya, ikut orang-orang yang senang galau, ke konser aja terus gitu. Itu Bagian kita dari- ikut di sana gitu. Iya sebenarnya iya sih. Kita deket-deket sama orang yang kerjanya kerja terus itu misalkan. Nah, ujung-ujungnya kita apa? Ikut polanya gitu.
Tapi bagian dari perkumpulan secara langsung juga pasti dia. Apalagi sekarang pengaruh tuh makin gampang lewat HP aja dengan nonton YouTube kita kan terpengaruh ya di situ. Pengaruh pemikiran dari Sangat orang mudah luar. terinfluence. Ya. Sekarang Makanya bagaimana hati-hati kita milih memfilteri? influencer. Karena kita yang membiarkan orang itu menginfluence kita gitu, mempengaruhi kita. Influencer itu kan orang yang berpengaruh gitu, yang mampu memberi pengaruh. Influence itu kan pengaruh sebenarnya, Influencer adalah orang yang memberi pengaruh. yang memberi pengaruh gitu. Ya, Makanya ya kan balik lagi ada kan. istilahnya jadinya trend alias trending karena dipengaruhi kita sama influencer. Balik lagi Orang-orang sekarang yang kan kayak berpengaruh. kita nggak bisa mengatur apa yang orang lain berikan, Iya, kita nggak bisa. tapi kita bisa mengatur Apa yang kita apa yang terima. kita terima. Makanya pinter-pinter memilah itu deh. Orang unlimited kok pengaruh kita sekarang. Ngelihat reel saja udah berapa pengaruhnya. Nah, makin banyak yang kita cari, semua di situ dipengaruhi dan sama YouTube. Oh, disesuaikan sama yang kita sukai gitu. Kita suka gitu. Jadinya algoritma jadinya lagi. Algoritma kehidupan. Algoritma kehidupan lagi keluar. Semua hal yang di dunia ini adalah algoritma gitu. Algoritma hidup. Karena semua emang ada polanya. Itu udah polanya, misalkan kita suka nonton bola. Algoritma pasti kita diarahin Diarahin ke ke hal-hal yang berhubungan dengan sepak bola. Gitu. Suka panjat tebing, ini diarah-arahin Ya, ke hal-hal yang suka panjat tebing. kayak tadi tuh Ketemu teman-temannya kayak orang gini yang tadi apa panjat gini tebing. behel gigi tuh Nah, itu langsung baru juga ini satu kan udah langsung kayak gini. baru kita Sekarang satu. ya balik lagi kita tanggap respon kita terhadap sesuatu itu bagaimana gitu dia. Iya. Terputar lah kita dunia. Makanya harus hati-hati tuh sama pengaruh atau influencer itu. Ada influencer siapa gitu, kita ikutin pasti kan. Cukup dulu deh. Udah habis kita.